pengurus K3S Kecamatan Panarukan, yang terhormat Bapak Ibu Kepala Sekolah Kecamatan Panarukan, dan yang saya banggakan Bapak Agus Sugianto yang dalam hal ini sebagai narasumber menyalurkan ilmunya karena beliau terjaring di calon guru penggerak angkatan 10. Jadi pada hari ini akan menyampaikan diseminasi budaya positif ke Bapak Ibu kepala sekolah. Insya Allah nanti apa yang disampaikan beliau akan menjadi contoh bagi kita bagaimana kita menerapkan budaya positif di sekolah yang nanti akan dipaparkan oleh beliau ya. Jadi Bapak Ibu bisa menimba ilmu dari beliau, apa yang tidak paham nanti disampaikan, pertanyaan-pertanyaan disampaikan supaya Bapak Ibu juga bisa membudayakan budaya positif itu di sekolah, sehingga sekolah kita akan menjadi lebih baik. Alhamdulillah dari kepala sekolah di Kecamatan Panarukan ada Pak Agus, ada Pak Helmi ya, yang juga terjaring di calon guru penggerak. Pak Helmi di angkatan 9 ya, Pak Agus di angkatan 10. Jadi pada hari ini, pada kesempatan hari ini, mari kita bersama-sama mengikuti kegiatan beliau, kegiatan calon guru penggerak di angkatan 10. Terima kasih atas kesediaan dari Bapak Ibu sekalian, Bapak Ibu kepala sekolah Kecamatan Panarukan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Wakil Pendidikan Kecamatan Panarukan, Ibu Latifah SPDPD, yang saya hormati pula seluruh Bapak Ibu Kepala Sekolah se-Kecamatan Panarukan, serta Bapak dan Ibu pengurus KKP Gugus 05 Kecamatan Panarukan yang saya banggakan. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana sampai saat ini kita masih mendapatkan taufik dan hidayah dari Allah sehingga kita dapat berkumpul, dapat melakukan kegiatan rutin kita di kegiatan KJS, kegiatan Jumat Sehat seluruh K3S se-Kecamatan Panarukan. Salawat dan salam semoga tetap tercurah kepada dan junjungan kita Nabi Nabi Muhammad SAW. Bapak Ibu yang saya hormati, sebelumnya saya mengucapkan banyak terima kasih kepada Ibu Korwil dan Bapak Ibu sekalian karena saya telah diberi kesempatan atas waktunya untuk menyebarkan pemahaman saya atau diseminasi budaya positif sebagai tugas aksi nyata saya di calon guru penggerak angkatan 10 tahun 2024 ini. Sebelum saya masuk pada materi, seperti biasa sebagai pemanasan sedikit, ya. Setiap memulai pembelajaran kita sudah dibiasakan untuk ice breaking, gitu. Permainan kita membutuhkan konsentrasi, ya, konsentrasi, santai ya. Tidak ada yang salah, tidak usah takut, tidak usah tegang. Kita akan berhitung. Kita ganti dengan nama hewan. Oke? Satu. Mulai Bu. 3, 4, 5, 6. Berbau. 8, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Plus ternyata Bapak Ibu kepala sekolah ini konsentrasinya penuh. Ya, bagus. Hebat. Sangat hebat. Yang kedua, kesepakatan angka 3. Ya.
Nama transportasi bebas ya, transportasi bebas. Tiga atau angka tiga cuma. Kalau tiga cuma sedikit. Berapa tadi? Tiga. Yang ada tiganya ya. Iya. Iya. Seperti itu ya. Tiga. Satu, dua, kereta api. Satu ketiga. Yang dia tahu loh, kepikiran gue. Yang dipikirkan ternyata gue sama berbeda. Kesepakatannya tiga itu ya. Sekali lagi. Terakhir. Dimulai dari 10. 6. Kita ganti nama orang. Kita terus lagi. Terima kasih, silakan dulu. Terima kasih. Ternyata konsentrasi dari Bapak dan Ibu kepala sekolah hebat, acungi jempol. Kalau bisa dibuka satu saya tak. Hebat semuanya. Baik Bapak Ibu. Materi yang akan kita pelajari bersama pada pagi hari ini ada 5 poin, ya, yaitu yang pertama disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan, yang kedua teori motivasi, hukuman dan penghargaan, yang ketiga kebutuhan dasar manusia, yang keempat 5 posisi kontrol, dan yang terakhir segitiga restitusi. Nah, semua materi ini adalah peran yang dapat kita laksanakan di sekolah. Jadi bukan materi teori saja. Ini adalah pengaplikasian dari peran kita sebagai guru, terutama sebagai pengelola lembaga sekolah. Oke. Sebagai pemantik yang pertama, Bapak Ibu sudah duduk berpasangan, yang belum bisa pindah berdua. Nah, kita akan bermain kembali untuk jawab. Kalau ini permainannya masuk ada materi, kalau tadi SPK saja pemanasan. Nah, permainannya begini Bapak Ibu. Oke, permainannya yang pertama, salah satu, saya mulai dari yang sebelah kanan saya ya, sebelah kirinya berarti, ya, yang di sebelah kanannya ada genggam tangan. Bayangkan Anda memegang suatu benda yang sangat penting atau sangat berharga bagi Anda. Ya, bayangkan saya itu sesuatu yang sangat berharga. Pertahankan menurut Anda sebisa mungkin. Tugas pasangan Anda atau sebelahnya, silakan merayu, merajuk, meminta, mau dikritik, sampai orang ini bisa atau mau memberikan, sampai mau membuka kepala kanannya. Ini yang paling hebat, kaki perempuan. Apa hebatnya? Apa hebatnya? Biar merayunya itu. Oh, merayunya. Kita coba ya. Yang sebelah kiri berarti, yang sebelah kiri genggam dulu, terserah bebas kanan atau kiri. Tugas yang sebelah kanannya, silakan mencoba teman yang menggenggam tersebut untuk bisa atau mau membuka. Bukan berpegangan, Bu, satu aja. Nah, sampai seakan-akan pegang sesuatu. Bayangkan Anda membuka sesuatu. Ya, kemudian Anda rayu teman Anda ini supaya bisa atau mau membuka. Waktunya 20 detik.
Oh, nggak apa-apa. Cuma permainan aja. Itu kan HP dan mau. Kalau saya pilih HP, ayo. Sekarang kebalikannya. Gantian sekarang. Gantian. Bapak Ibu yang sebelah kanan yang menggenggam, Ibu yang sebelah kiri yang merayu. Kita mulai. Silakan. Oke, cukup. Cukup. Oke. Siap. Sudah Bu. Saya mau tanya dulu. Tadi yang bersedia untuk membuka tangannya ketika sudah dirayu. Tidak ada Bu. Dari anak aku. Ya, tadi dibuka Bu. Dibuka tadi. Kenapa? Saya ingin tahu dulu. Yang lain tuh mau membuka kenapa Ibu? Satu. Kenapa kok sampai mau dibuka ya? Yang lain saja mempertahankan sekuat tenaga. Itu baik hati Pak. Menurut saya sih, ini kan kita mempertahankan apa nggak jelas ya Pak ya. Mempertahankan apa nggak tahu juga karena saya ini berhati dan ini semua baik Pak. Terima kasih Ibu. Baik hati ya. Tadi kita sudah membayangkan ini adalah sesuatu yang sangat berharga ya Bapak Ibu. Terserah ada apa emas atau uang apa terserah. Tapi alasannya betul juga karena saya orangnya tipenya baik hati. Ya mau menolong, mau berbagi. Tidak apa-apa, tidak ada yang salah. Ada lagi yang mau membuka tadi? Kasih tadi membuka kanan. Kenapa kira-kira dibuka kanannya? Pakai gigi ini boleh Pak. Oh ikhlas katanya. Ikhlas. Nah sekarang yang tidak membuka tangannya. Karena ini memang berharga untuk saya. Karena milik Bu Sariwati itu sangat berharga sekali. Itu terima kasih, sangat berharga, makanya dia tidak mau diberikan kepada orang lain. Cincin pertunangan katanya. Oke, dari kegiatan tadi, kira-kira siapa yang memegang kontrol? Diri sendiri Pak. Kita. Iya. Diri sendiri. Oke, ternyata tidak usah dijelaskan, Bapak Ibu sudah paham semua. Yang memegang kontrol pada diri kita adalah diri kita sendiri, bukan orang lain. Ya, nah itu Bapak Ibu yang harus kita terapkan pada murid kita. Ya, kita meskipun seorang guru tidak memiliki kontrol pada anak kita, karena mereka mempunyai kontrol sendiri. Tetapi kenyataannya selama ini gimana? Guru yang mengontrol. Harus seperti ini, kerjakan ini, harus seperti itu. Nah, di sini kita akan belajar lebih mendalam lagi bagaimana kita memposisikan diri kita. Ya, itu Bapak Ibu. Perubahan paradigma atau teori kontrol atau ilusi kontrol. Ini sebenarnya hanya ilusi Bapak Ibu. Kontrol yang kita miliki itu, yang kita lakukan di sekolah sebenarnya hanya ilusi. Ilusi itu kan hanya bayangan saja atau bayangan atau kebohongan, seakan-akan nyata, tapi sebenarnya salah. Tapi itu yang kita lakukan, yang terjadi. Yaitu yang pertama, ilusi guru mengontrol murid. Padahal tidak ada atau tidak boleh, tidak bisa seorang guru itu mengontrol murid-muridnya. Kita harus berpihak kepada
murid. Harus seperti itu. Yang kedua, ilusi bahwa penguatan positif efektif dan bermanfaat. Penguatan positif yang efektif itu bermanfaat. Maksudnya apa? Sesuatu yang kita berikan, seperti misalkan penghargaan atau pujian terus-menerus, itu menurut kita bermanfaat. Kamu kalau bisa mengerjakan tugas ini, akan Bapak berikan hadiah. Setiap selalu dilaksanakan seperti itu berulang-ulang. Menurut kita itu bermanfaat. Oh, anak saya akhirnya ikut apa yang saya inginkan. Tapi kenyataannya itu salah. Itu ilusi. Nah, nanti kita akan bahas lebih dalam lagi. Yang ketiga, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Ini ilusi juga begitu. Kita sama anak-anak yang nakal misalkan, sudah dibilang kamu itu kan salah, dimarahi terus. Harapan kita apa dengan memberikan atau membuat mereka bersalah? Itu harapan kita apa? Agar mereka sadar atau mau berubah menjadi lebih baik, berubah dari kesalahannya. Harapan kita. Tapi itu salah. Itu ilusi juga. Ya. Dan yang keempat, ilusi bahwa orang dewasa itu memiliki hak untuk memaksa. Nih, seorang guru yang sudah dewasa atau orang tua itu ilusinya atau bayangannya seakan-akan kita dapat memaksa anak, kamu harus bisa seperti ini, kamu harus menjadi seperti ini. Tetapi kenyataannya itu juga salah. Ya. Anak ini biar pinter, anak ini biar menjadi baik, anak ini itu harapan kita. Ya, itu stimulus respon. Itu dulu. Tetapi pada teori kontrol itu kita harus memahami pandangan orang lain. Tidak boleh kita memaksakan harus seperti saya. Tetapi harus memahami dulu pandangan anak-anak kita. Anak ini maunya seperti apa? Bukan mereka harus langsung ikut ke kita, bukan. Kemudian yang kedua, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Jadi kalau anak kita sudah berbuat salah atau sesuatu yang jelek, oh kamu salah, kamu nakal, langsung divonis sama teman atau sama guru. Nah, pada teori kontrol itu semua perilaku memiliki tujuan. Kita sebagai guru tidak boleh langsung memvonis pada teori kontrol, tetapi kita harus mendalami dulu. Kenapa kamu melakukan ini? Apa alasannya? Ya. Kemudian yang ketiga, orang lain bisa mengontrol saya. Itu pada stimulus respon. Tetapi kenyataannya pada teori kontrol hanya Anda sendiri yang bisa mengontrol diri Anda. Ini sama seperti yang telah kita mainkan tadi. Orang lain tidak bisa mengontrol kita. Oke. Yang keempat, saya bisa mengontrol orang lain. Kebalikannya, kalau orang lain tadi dianggap bisa mengontrol kita, kita pun juga tidak bisa mengontrol orang lain. Kemudian yang keempat, pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Kalau sudah kita rayu, kita halus, kita bujuk terus, ternyata tetap tidak bisa. Biasanya kita sistemnya paksakan biasanya sudah. Ya. Nah, pada teori kontrol itu yang diutamakan adalah kolaborasi, kerjasama, ya kolaborasi dan konsensus untuk menciptakan pilihan-pilihan baru. Kamu kok tadi seperti ini? Coba kita bagaimana kalau seperti ini? Di kolaborasi bersama. Yang terakhir, model berpikir menang kalah. Oh, kamu tak harus kalah. Saya sebagai guru harus menang, nggak boleh kalah kalau guru. Ya,
pikiran kita kan biasanya seperti itu, guru adalah yang paling benar. Nah, pada teori kontrol itu modelnya berpikir menang-menang. Kita sebagai guru bisa membawa murid kita menemukan solusinya, perbaikan dirinya, tapi tidak mengalahkan murid, tidak menyalahkan, tidak mengalahkan murid. Jadi mereka menemukan solusinya sendiri, kita juga mendapatkan perubahan yang baik pada murid kita. Jadi sama-sama menang. Itu. Nah, kalau sudah Bapak Ibu guru ini sudah mengontrol dari siswa-siswanya, biasanya ada kata disiplin, harus disiplin. Kalau guru mengontrol kan biasanya disiplin namanya. Apa makna disiplin? Disiplin berasal dari bahasa Latin disiplina, artinya belajar. Disiplin diri membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan, apa yang dihargai. Jadi dari kata disiplin ini itu dapat menggali potensi yang ada pada diri kita, ya, untuk menentukan tujuan apa yang kita inginkan, apa yang dia hargai. Kemudian dalam budaya kita, makna disiplin telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang untuk mendapatkan kepatuhan. Dalam kenyataannya disiplin di sini bukan lagi mencari potensi yang ada, tetapi merupakan suatu aturan yang harus dilakukan. Ya. Kecenderungan umum adalah menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan. Biasanya kalau sudah tidak disiplin, biasanya kaitannya dengan tidak nyaman, hukuman pasti. Ya, anak tidak melakukan perintah guru seperti ini atau aturan seperti ini, maka pasti dihukum atau pasti diberi sanksi. Dan itu akan tidak nyaman bagi anak-anak. Menurut Ki Hajar Dewantara, Bapak Pendidikan Indonesia kita, disiplin adalah sesuatu yang tumbuh dari kesadaran diri sendiri. Ya, jadi disiplin ini diusahakan muncul dari dalam diri kita sendiri, Bapak Ibu, bukan dari luar, bukan adanya paksaan. Ya. Konsep ini biasanya disebut sebagai disiplin positif. Jadi disiplin yang berasal dari dalam diri kita sendiri, muncul dengan sendirinya untuk menghargai diri sendiri. Itu disiplin positif. Disiplin positif ini kaitannya dengan nilai-nilai kebajikan yang wajib kita tanamkan kepada anak didik kita. Apa itu nilai kebajikan? Mungkin Bapak Ibu ada yang paham nilai kebajikan? Oke. Oke, coba Bapak. Kebajikan itu adalah perbuatan yang baik, intinya itu. Intinya perbuatan yang baik, betul. Oke, nilai kebajikan nilai yang dianggap benar walaupun menyakitkan bagi kita. Nilai yang dianggap benar walaupun menyakitkan bagi diri kita. Ya, oke, satu lagi. Yang perlu kita bisa berbagi praktik-praktik baik yang bisa ditiru oleh orang lain. Terima kasih. Nilai-nilai baik yang bisa ditiru oleh orang lain. Semuanya benar. Nilai kebajikan adalah ukuran kesepakatan baik yang berlaku secara umum. Jadi bukan hanya untuk satu orang saja atau satu kalangan saja, tapi bisa diterapkan untuk semuanya. Ya. Nilai kebajikan yang dapat kita terapkan misalkan di sekolah biasanya dalam bentuk peraturan kelas atau peraturan sekolah. Ya. Contoh,
memakai sepatu hitam. Siswa wajib menggunakan sepatu hitam. Ini adalah peraturan sekolah, iya kan? Apa yang sudah termasuk nilai kebajikan? Belum tentu. Siswa terus apa makna atau harapan dari Bapak membuat aturan itu kira-kira? Kenapa kok siswa harus bersepatu hitam? Ada keseragaman, melindungi, tidak ada persaingan, betul, ya, kesamaan. Nah, dari satu kalimat aturan siswa wajib menggunakan sepatu hitam ini ada makna yang terkandung, yaitu keseragaman atau disiplin, tidak membeda-bedakan yang lain. Ya. Nah, makna dari satu intisari inilah yang dinamakan nilai-nilai kebajikan. Jadi harapannya dari aturan ini diharapkan siswa tidak membeda-bedakan, baik itu tingkat ekonomi, baik itu suku, ras, kebudayaannya, tahun. Jadi diharapkan mereka dapat bersama. Nah, inilah yang dimaksud dengan nilai kebajikan. Jadi makna yang terkandung intisarinya. Sedangkan satu kalimat panjangnya atau aturannya itu disebut aturan sekolah atau aturan kelas, kesepakatan kelas. Ya. Nah, nilai-nilai kebajikan ini akan tetap dianggap baik sesuai dengan harapan dari pemerintah kita, yaitu agar siswa kita itu menjadi anak Indonesia yang sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Apa saja profil pelajar Pancasila kita? Nah, ada 6 ya. Ada 6. Mau nyanyi? Oke, kita nyanyi dulu. Untuk beda. Berdiri ya, semua berdiri dulu. Nanti itunya. Ya, pelajar Pancasila beriman dan bertakwa pada Tuhan yang esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Bisa ya? Ayo, sama. 1, 2, 3. Pelajar Pancasila beriman dan bertakwa pada Tuhan yang esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Oke. Terima kasih Bu Ida. Hebatnya kalau punya kepala sekolah penggerak ya seperti ini. Ya, semuanya pasti digerakkan. Ya, itulah elemen dari profil pelajar Pancasila, yaitu 1, beriman bertakwa pada Tuhan yang Maha Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, mandiri, bergotong royong, bernalar kritis, dan kreatif. Mungkin ini sudah paham semua pastinya. Berikutnya kita masuk pada teori motivasi, hukuman, dan penghargaan restitusi. Nah, ini merupakan pengaplikasian kita nanti di sekolah. Bagaimana kita mengelola sekolah, baik itu kepada murid maupun kepada rekan sejawat terhadap suatu permasalahan yang kita hadapi nantinya di sekolah masing-masing. Teori motivasi perilaku manusia. Setiap manusia
itu bertindak atas dasar apa? Ada 3 dasar atau yang mendasari dari manusia itu bertindak, yaitu yang pertama untuk menghindari hukuman. Ya, jadi kita melakukan sesuatu alasannya yang pertama bisa jadi karena menghindari hukuman, takut. Ya, ini biasanya berasal dari luar, pasti karena ada sesuatu dari luar. Saya tidak mau seperti ini karena takut dihukum, atau saya tak mau pakai helm takut kena tilang. Nah, ini ada faktor X-nya dari luar, eksternal. Kemudian yang kedua, yaitu untuk mendapatkan imbalan. Nah, biasanya diiming-imingi ada sesuatu yang kita inginkan. Misalkan anak kita di rumah, kalau kamu sholatnya sudah rajin, nanti ibu belikan HP baru. Ada yang diharapkan. Jadi anak pasti akan melakukan apa yang kita inginkan, ya kan? Mereka akan bersikap atau bertindak sesuai dengan harapan kita. Hal ini tentu dengan alasan yang kedua untuk mendapatkan imbalannya. Kemudian yang ketiga, menghargai diri sendiri. Jadi kita melakukan itu karena diri kita sendiri. Nah, ini satu-satunya faktor yang berasal dari dalam diri. Kalau yang 2 tadi, menghindari hukuman dan mendapatkan imbalan, itu berasal dari luar diri kita, eksternal. Sedangkan yang ketiga, menghargai diri kita sendiri adalah internal. Ki Hajar Dewantara artinya tidak hanya terlepas dari perintah, ya, akan tetapi juga cakap buat memerintah diri sendiri. Maksudnya apa, Bapak Ibu? Kita merdeka bukan kita hanya terlepas semau saya. Tidak ada yang bisa meminta saya sudah. Saya bisa melakukannya sendiri. Bukan hanya itu, tetapi kita juga bisa meminta diri sendiri. Saya bebas melakukan ini, tapi saya tidak boleh seperti ini. Saya harus dalam rel ini. Jadi bukan bebas yang sebebas-bebasnya. Itu menurut Bapak pendidikan kita. Nah, ini yang paling menarik Bapak Ibu. Pasti di antara kita pasti sudah ada yang melakukan ini, ya, dihukum oleh penghargaan. Kayaknya kalimatnya ini sangat menarik sekali, ya. Dihukum oleh penghargaan. Mungkin ada yang mau berbagi. Apa sih menurut Bapak Ibu dihukum oleh penghargaan? Monggo. Kita sudah menjadi pemimpin, jadi kita harus memberi contoh yang baik-baik terhadap lingkungannya supaya meniru kita seperti apa yang positif. Terima kasih Bu Sari. Kita sebagai pemimpin harus memberi contoh yang baik, ya. Oke. Mungkin Ini biasanya dilakukan oleh guru kelas, Pak. Jadi saya itu sering menyaksikan anak-anak yang bandel itu di kelas itu diberi tanggung jawab. Ya semacam hukuman tapi kepada anak itu diberi tanggung jawab bagaimana kelas itu supaya dia ramai. Kamu yang mimpin, jadi gitu. Akhirnya dia bertanggung jawab kan. Jangan itu ya, jadi gitu anaknya. Jadi itu yang sebenarnya oleh guru yang di sekolah itu. Saya bilang, Pak, saya akan bertanya. Kalau nggak gitu Pak, bukan. Jadi semacam itu. Mungkin seperti itu contohnya, Pak. terima kasih Bu Ida. Mungkin ada lagi yang mau berbagi. Gitu. Dihukum oleh penghargaan. Ini pengalaman dari guru Pak. Ada guru yang tanya ke saya, Bu, bagaimana kalau misalnya ada murid saya yang tidak mengerjakan PR? Hukuman apakah yang akan diberikan kepada anak? Karena kalau hanya diberikan nasihat, itu tambah tidak mengerjakan PR. Kemudian guru ini takut
Pak, karena sekarang kan ada undang-undang. Jadi kalau saya menghukum fisik, saya tidak diperbolehkan. Begitu juga saya menghukum dengan verbal juga tidak dibolehkan. Terus apa yang harus saya lakukan? Nah, itu pertanyaannya kepada saya. Mohon penjelasan dari Pak Agus nanti bagaimana jalan keluarnya yang baik, gitu, Pak. Oh, ya, terima kasih. Sambil jalan. Nanti saya sambil jelaskan Ibu. Begini Bapak, kalau menurut saya dihukum oleh penghargaan. Jadi ini sebenarnya sudah kebiasaan kita, terutama ke murid-murid kita. Kita biasa memberi penghargaan kepada murid kita. Jadi murid jadi terbiasa. Jadi namun nilai 100, lebih remeh. Dapat nilai 100, lebih hukum. Nah, nanti lama-lamaan itu jadi kebiasaan. Maka itu akan menjadi hukuman sebenarnya bagi kita untuk terus memberikan penghargaan. Jadi pada akhirnya menjelaskan dia harus sekali. Nah itu bisa rusak sebenarnya Bapak Ibu murid kita. Kalau menurut saya itu Bapak. Terima kasih. Terima kasih Pak Ci. Oke, monggo. Kalau saya memahami ini adalah ilusi kayak kebohongan gitu. Ini terjadi pada diri saya harus saya ceritakan. Yang saya pahami dihukum oleh penghargaan. Saya di SKW Yayasan dari kepala sekolah itu berawal dari guru kelas. Di sini ada Ustaz Abdul dadakan benar-benar saya itu seminggu saya baca gitu kan. Jadi dikasih penghargaan jadi kepala sekolah begitu banyak anggota saya lakukan ini secara langsung berhubungan pada saat dengan penghargaan kepala sekolah. Ini yang saya paham. Saya kira itu. Terima kasih. Mungkin sebenarnya seperti Pak Agus ya. Pak Agus itu sekarang menurut saya dihukum kan jadi guru ya, dihukum. Nah, tapi akhirnya kan tidak penghargaan sebagai guru perkara. Menurutnya seperti itu. Karena ilmunya berat kerjanya kan. Terima kasih Ibu. Dihukum samar ya. Sebenarnya dihukum dulu nanti dikasih penghargaan. Yeah. Dihukum oleh penghargaan. Oke, kalau kita mau berpikir lebih dalam lagi, makna dari kalimat di situ dihukum oleh penghargaan. Berarti yang menghukum kita adalah penghargaan itu. Iya. Apa yang Bapak Ibu sampaikan tadi sudah tepat, sudah benar semuanya. Ya. Kita ambil contoh. Ketika kita mengajar, ya, siapa yang dapat 100, Ibu kasih bonteng, kasih penghargaan. Kira-kira anak-anak bagaimana Bapak Ibu? Semangat. Ya. Ini dapat 100 satu kali. Berikutnya, pertemuan berikutnya, terus berulang-ulang. Penghargaan itu kita lakukan berulang-ulang. Ya, lama kelamaan anak ini kira-kira bagaimana Bapak Ibu? Tergantung, ya kan? Dia tidak akan berusaha atau melakukan sesuatu itu dari dirinya sendiri, tapi dia akan melakukan sesuatu karena mengharapkan penghargaan itu, ya kan? Karena dia menginginkan sesuatu yang diharapkan. Jadi seperti itu maksudnya Bapak Ibu. Dihukum oleh penghargaan. Menurut kita ini hanya sesuatu untuk memotivasi saja. Tapi tanpa sadar kita sudah menghukum dari anak kita. Ketergantungan. Apa akibatnya? Mungkin ada yang menunggu yang saya kunci.
Nah, ketika kita sudah melaksanakan hal tersebut Bapak Ibu, apa yang akan terjadi? Yang pertama, penghargaan itu akan menurunkan kualitas anak. Ya kan? Mereka akan berusaha melakukan itu hanya karena mereka menginginkan penghargaannya, bukan dari kesadaran dirinya untuk melakukan sesuatu secara maksimal. Ya kan? Hanya untuk mendapatkan penghargaan saja. Kemudian yang kedua, penghargaan itu dapat mematikan kreativitas. Jadi mereka tidak akan berpikir untuk berkreasi lagi. Cukup melakukan sesuai perintah saja. Ya. Dan yang ketiga, penghargaan mengurangi motivasi intrinsik. Jadi penghargaan yang kita berikan kepada murid kita itu akan mengurangi dari kesadaran diri dari murid kita. Mereka tidak akan melakukan karena dorongan dari dalam dirinya. Mereka hanya melakukan sesuatu itu karena perintah dari guru untuk mereka mendapatkan penghargaannya. Itu yang nantinya akan terjadi. Berikutnya untuk program kebajikan atau apresiasi. Setelah Bapak Ibu mengetahui bahwa penghargaan itu merupakan suatu hukuman bagi anak didik kita, ini yang bisa Bapak Ibu pahami, yaitu tentang memberikan apresiasi atau pengakuan kepada anak didik kita. Yang pertama, beri pengakuan secara khusus. Maksudnya apa Bapak Ibu? Secara khusus maksudnya fokus kepada prestasi dari anak tersebut, kekuatan pada siswa tersebut. Ya, misalkan seorang anak ini kemarin-kemarin dia terlambat, sekarang dia datang pagi, berarti kan sudah ada perbaikan, ada kemajuan. Nah, ketika kita mau memberikan apresiasi ini, usahakan lebih fokus kepada anak didik kita. Bagus Siti, kamu sekarang sudah bisa datang lebih awal. Jadi fokus ke kegiatannya atau permasalahan dari anak itu. Ya, kamu biasanya kan sering terlambat. Sudah bagus, sekarang sudah bisa bangun pagi ya, sudah datang lebih awal daripada teman-temannya. Tapi ditingkatkan ya. Jadi fokus kepada permasalahannya. Kemudian beri pengakuan secara pribadi. Ya, secara pribadi maksudnya kita langsung kepada siswa, face to face. Misalkan jangan nunggu nanti kalau sudah di kelas nanti aja saya kasih ujian, nggak usah. Jadi langsung ketika apa yang mereka lakukan sudah baik, langsung kita beri apresiasi. Kemudian beri pengakuan kepada semua murid. Nah ini biasanya sistemnya klasikal. Ketika di kelas, ketika ada siswa yang melakukan kebaikan atau suatu prestasi, usahakan tidak hanya terpaut pada satu orang itu saja. Usahakan merata secara bergantian. Hal ini untuk mengurangi efek kecemburuan sosial. Okay. Kemudian beri pengakuan secara konsisten. Jadi ketika kita memberi apresiasi kepada seseorang anak atau kepada murid-murid kita, usahakan secara konsisten, terus-menerus. Ya, jangan hanya sekarang itu lupa sudah ada dibahas lagi. Ya, padahal anak ini kemarin sudah baik, sekarang lebih baik, Nah, itu usahakan terus diberi apresiasi. Dan yang terakhir, fokus pada prosesnya. Ada apa yang mereka usahakan, bukan ada hasilnya. Prosesnya. Kamu sekarang sudah bisa datang lebih awal.
pasti kamu bangunnya sudah pagi ya. Oh, bagus. Jadi prosesnya usaha dia, usaha anak-anak, ya. Contoh pengakuan atau apresiasi kebajikan. Nah, ini yang Bapak Ibu bisa terapkan nanti, bisa ucapkan kepada anak didik kita. Untuk kalimat-kalimat pembukanya, misalkan kemarin saya perhatikan kamu sudah bisa datang lebih awal. Kemarin saya lihat kamu menolong temanmu. Nah, ini adalah kalimat pembuka. Jadi jangan langsung, bagus kamu sudah, jangan langsung bagus. Anak tidak paham. Bapak Ibu ini memuji apa saya, kan gitu. Jadi kasih pembuka dulu, ya. Untuk pembuka yang pertama, ini nilai kebajikan yang kita tunjukkan sebagai adalah rasa empati, kepedulian kita kepada anak didik kita. Contohnya, ada seorang anak yang menolong atau membantu murid-muridnya di kelas. Ketika kita mau memberi apresiasi kepada anak tersebut, kita melihat bisa menggunakan kata yang pertama ini. Tadi kamu sudah membantu si Wulan ya membantu mengerjakan tugasnya. Iya Bu. Oh iya bagus. Besok yang lain juga dibantu ya. Jadi ini apresiasi. Kemudian yang kedua, yaitu saya sangat menghargai. Saya sangat menghargai. Biasanya nilai kebajikan yang kita tunjukkan itu adalah peduli, ya, kepedulian. Contohnya, ketika ada teman yang membantu teman lainnya dalam tugas kelompok. Nah, ini guru bisa menggunakan kalimat di sini. Saya sangat menghargai usaha kamu membantu temannya, ya. Nanti bisa ditingkatkan. Yang terakhir, terima kasih untuk. Nah, ini adalah sebagai bentuk tanggung jawab. Ketika seorang anak memungut kertas yang berserakan di lantai. Siti, terima kasih ya, kamu sudah memungut sampah tadi. Nanti teman-temannya baca juga. Nah, ini sebagai apresiasi atau nilai kebajikan yang dapat kita terapkan kepada murid-murid kita. Kesalahan adalah yang wajar, ya Bapak Ibu. Kesalahan adalah hal yang wajar, tetapi kesalahan tidak boleh kita lakukan secara terus-menerus. Respon guru terhadap kesalahan siswa. Nah, apa sih yang sering dilakukan guru apabila ada siswa kita yang melakukan kesalahan? Ada 3 sikap guru yang biasanya dilakukan. Yang pertama adalah memberi hukuman. Kalau ada murid kita melakukan kesalahan, biasanya yang pertama kita lakukan adalah memberi hukuman. Yang kedua adalah konsekuensi. Dan yang ketiga restitusi. Untuk hukuman ini sistemnya satu arah saja. Biasanya kita langsung, kamu berdiri di pintu. Itu biasanya satu arah dari guru langsung pada muridnya, ya, tidak memperhatikan murid. Kemudian konsekuensi ini 2 arah, tapi juga ada ketidaknyamanan. Yang ketiga restitusi, ini juga 2 arah antara siswa dan guru dalam keadaan sadar. Nah, sekarang kita akan membahas lebih lanjut hukuman atau konsekuensi. Sebelum saya menjelaskan pengertiannya, saya ingin mengetahui dulu pendalaman Bapak Ibu. Kira-kira pemahaman Bapak Ibu tentang hukuman dan konsekuensi di sekolah kita. Di sini ada pertanyaan, monggo bisa berbagi. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Termasuk hukuman atau konsekuensi. Monggo Bapak atau Ibu yang mau berbagi. Yang pertama,
di dalam buku. Mencatat 100 kali di dalam buku kalimat, saya tidak akan mencontek lagi karena kedapatan menyalin jawaban teman saat ujian sekolah. Kira-kira hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Hukuman B. Yang kedua, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Terlambat hadir di sekolah, disuruh mengelilingi lapangan basket 2 kali. Hukuman. Saya belum membahas ya, ini jawaban Bapak Ibu. Ya. Oke. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Kalau saya hukuman kalau yang dapat seperti ini, tidak semua kegiatan mengelilingi lapangan dan juga diminta itu bisa dimasukkan ke hukuman, ya. Karena mungkin sebelum kegiatan itu sudah ada kesepakatan antara guru dan siswa, jadi itu bisa dimasukkan ke konsekuensi, ya. Seperti itu. Terima kasih Bapak Ibu. Ini menurut Ibu Latifah bisa menjadi hukuman, bisa menjadi konsekuensi. Ya. Oke. Bisa menjadi konsekuensi bagi guru PJOK. Semua guru bisa itu menjadi konsekuensi asalkan ada kesepakatan di awal. Harus ada kesepakatan dulu di awal. Kesepakatan di awal itu bisa masuk ke hukuman. Ya. Kita save ya. Karena itu masih sudah aturan karena terlambat hadir di sekolah. Itu Di belakangnya sudah ada karena terlambat hadir di sekolah. Berarti termasuk konsekuensi hukuman. Oke, kita save ya, kita save dulu. Yang ketiga, murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Hukuman. Jelas itu. Tidak menggunakan masker ke sekolah. Konsekuensi. Oke, tidak apa-apa. Kita sharing pendapat di sini. Kita kan mau menyatukan pemahaman kita, apa itu hukuman, apa itu konsekuensi. Yang keempat, menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Konsekuensi. Itu jelas konsekuensi itu. Ya. Oke. Kita semua. Yang kelima, membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Konsekuensi ya. Jelas. Yang ketujuh, murid disuruh untuk tidak mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Hukuman. Oke. Terakhir, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk belajar PJOK. Konsekuensi. Hukuman. Oke, kita lihat. Kalau kertas itu Kita cocokkan. Ya. Jadi mencatat 100 kali dalam buku kalimat, saya tidak akan mencontek lagi. Sudah jelas ya? Itu suatu hukuman. Ya. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Ini juga termasuk hukuman. Ada ketidaknyamanan. Nah, dari jawaban Bapak Ibu, sekarang kita mau menyatukan persepsi apa sih hukuman itu dan apa itu konsekuensi. Kalau lihat ya Pak ya, dari yang
hukuman itu hanya satu anak ya, satu orang itu yang melakukan itu yang kena hukuman, iya kan? Berarti kalau yang menggantikan kertas temannya apa itu yang sebagai tanggung itu kan konsekuensi karena apa? Satu merasa tidak nyaman, yang satunya merasa apa? Saya kok kalau nggak ikan tiga merasa nggak enak, jadi kayak gitu. Ini dua arah sudah dari dua arah. Yang konsekuensi. Konsekuensi yang nyamannya cuma anak itu yang kena. Yang melanggar saja yang melanggar. Hukuman itu sesuatu karena dilanggar. Aturan yang dilanggar itu Hukuman sesuatu yang karena langgar. Kalau konsekuensi apa? kalau konsekuensi bukan itu akibat kelalaian. Akibat melanggar kesepakatan. Ya. Oke. Sekarang kita perhatikan lagi. Jadi pemahaman sebenarnya Bapak Ibu sudah paham. Saya mendengar dari jawaban Bapak Ibu itu sudah paham sudah bahwa Bapak Ibu sebenarnya tahu. Cuma ragu-ragu aja. Bimbang. Ya. Suatu kegiatan yang diberikan kepada murid ya sebagai dampak dari melanggar sesuatu dan itu sifatnya fisik itu adalah hukuman karena melanggar langsung seperti ini. Kalau konsekuensi itu adalah sebagai akibat dari pelanggaran yang dia lakukan. Contoh, aturan kalau berkendara atau naik sepeda motor harus menggunakan helm. Akan menjadi suatu hukuman apabila Bapak Ibu tidak menggunakan helm. Ditilang. Ya kan? Itu hukuman. Tetapi ketika ibu jatuh, naik sepeda motor jatuh, tidak pakai helm, kepalanya bocor, menjadi konsekuensi. Nah itu bedanya. Masih mengapa? Jelas? Ya. Jadi saya tidak mau pakai helm. Ketika saya kena cerita kena tilang, berarti ini suatu hukuman bagi saya karena tidak pakai helm. Melanggar aturan. Tapi ketika saya terjatuh naik sepeda motor tidak pakai helm, kemudian bocor, ini adalah akibat dari pelanggaran yang saya lakukan. Nah ini konsekuensi yang harus saya terima. Yeah. Sadar diri. Sudah paham ya, Bapak Ibu? Nah dari sini kita dapat lihat menggantikan kertas tugas teman. Nah, punya teman kita coret-coret, di konsekuensi harus diganti, ya kan? Membersihkan tumpahan air di meja secara tidak sengaja kita menumpahkan air, maka kita harus membersihkan. Konsekuensinya. Lari memilih lapangan basket 2 kali karena terlambat. Hukuman. Pelanggaran hukuman. Aturan. Kalau pelanggaran aturan kan ada hukuman. Tapi mengerjakan sesuatu dari yang signifikan apa? Melakukan sesuatu dari perbuatan yang dilakukan itu adalah kesalahan. Nah, kita kembali fokus pada satu poin Pak di sini. Mari mengingatkan basket ini akan menjadi suatu hukuman apabila tidak berkaitan dengan kepentingannya. Maksudnya, misalkan Bapak Ibu sekarang ngajar matematika di kelas, anak ini terlambat, lari dari lapangan. Nah, ini akan menjadi suatu hukuman. Tapi di sini pelajarannya adalah PJOK, memang pelajaran olahraga. Yang lain tadi sudah ngiling. Kan berarti harus konsekuensi yang diterima. Memang bidangnya olahraga pelajarannya. Di situ ada pelajaran PJOK. Ya, jadi kecuali terlambat pelajaran PJOK suruh seperti ini. Nah ini hukuman. Itu Bapak Ibu. Nah perbedaannya antara hukuman dan konsekuensi yaitu kalau hukuman itu akan menyakitkan, ada sesuatu yang harus menyakitkan terjadi. Itu kalau hukuman. Tapi pada konsekuensi sesuatu yang baru itu harus terjadi.
melanggar ini akan terjadi ini. Itu konsekuensi sudah. Oke. Kalau hukuman pasti menyakitkan. Yang kedua, membuat anak sakit baik fisik maupun hati untuk jangka panjang. Akan diingat selalu. Saya dulu, jujur ini cerita saya kelas 4 SD tidak naik kelas, Pak. Sampai sekarang saya ingat. Benar Bu. Sampai guru-guru saya ketika saya jadi guru juga heran, kok bisa bos? Ya, saya tidak tahu. Itu hukuman bagi saya. Tapi pada konsekuensi membuat anak merasa tidak nyaman itu dalam jangka waktu pendek saja. Selesai. Tuh. Anak membenci kedisiplinan. Ada hukuman. Karena saya dihukum, anak merasa tertantang biasanya mereka untuk terus berbuat. Biasanya seperti itu. Saya dikasih seperti ini. Saya cuma duduk seperti ini. Akan berusaha ini lagi. Ya. Pada konsekuensi anak menghargai disiplin. Oh, saya kalau melakukan kegiatan ini, nanti saya harus seperti ini. Menghargai diri sendiri. Kemudian pada hukuman itu suatu paksaan. Sedangkan pada konsekuensi itu adalah stimulus atau tanggapan. Tanggapan dari kesadaran dua arah, ya, antara kita dengan murid. Kemudian mendorong anak menyakiti diri sendiri kalau hukuman. Sedangkan pada konsekuensi mendorong anak agar mudah untuk menyesuaikan diri. Ya. Pada hukuman ada rasa marah, rasa bersalah, dipermalukan, rasa tidak dihargai dan lain-lain. Sedangkan pada konsekuensi kehilangan hak dibuat tidak nyaman. Jadi biasanya kalau sudah dihukum anak pasti ada rasa mangkel, ada rasa marah kepada orang yang menghukum kita. Meskipun itu adalah guru kita, ya, dendam biasanya Bu. Sedangkan pada konsekuensi itu anak dibuat tidak nyaman untuk sementara saja. Oh, saya tidak enak kalau saya melakukan ini, nanti saya harus seperti ini. Jadi dia akan berubah untuk lebih baik. Nah, yang ketiga, restitusi. Nah, ini yang sekarang akan kita terapkan Bapak Ibu. Ya, apalagi kita sebagai pengelola lembaga yang akan memberikan contoh kepada rekan sejawat kita, kepada anak didik kita adalah restitusi. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka. Jadi kalau hukuman itu cukup satu arah dari kita, harus dilaksanakan oleh murid. Kalau konsekuensi itu adalah kegiatan yang harus diterima anak sebagai akibat dari tindakannya, sedangkan restitusi itu adalah kesadaran berdua untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Hal ini merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi. Jadi bukan hanya sekedar menghukum atau mendapatkan akibat dari tindakannya, tetapi mencari solusi perbaikan dirinya. Ada 9 ciri-ciri restitusi, yaitu yang pertama, bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Kedua, memperbaiki hubungan. Yang ketiga, tawaran atau bukan paksaan. Kita menawarkan bagaimana kalau seperti ini, ya, bukan langsung harus seperti ini, tidak. Keempat, restitusi menuntun untuk melihat ke dalam diri apa keinginan dari murid-murid kita. Kemudian yang kelima, restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Jadi kita cari poin dasar dari permasalahannya. Kemudian yang keenam, restitusi adalah cara yang paling baik. 7, restitusi fokus pada karakter, bukan tindakan. Ya, karakter untuk menjadi lebih baik. Yang ke-8, fokus pada solusi atau pencarian masalah.
Kemudian yang 9, mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Jadi setelah mereka berbuat salah, kita berikan restitusi, pencarian solusi dari permasalahannya, dan mereka akan kembali kepada teman-temannya dengan baik, ya. Jadi tidak ada rasa bersalah lagi ya ini. Nah, tujuan dari kita membantu mencari permasalahan, solusi permasalahan pada siswa kita pastinya agar murid itu memiliki disiplin diri. Disiplin diri yang biasanya ada dalam keyakinan kelas. Keyakinan kelas kalau kita biasanya menyebutnya kesepakatan kelas, ya. Keyakinan kelas adalah peningkatan dari kesepakatan kelas. Jadi di atasnya lagi Bapak Ibu. Ya. Kesepakatan itu adalah aturan, keyakinan adalah nilai kebajikannya. Situ. Nah, mengapa kok harus keyakinan kelas, Pak? Kok tidak peraturan kelas saja? Yang pertama, kita lihat permasalahan, kita coba sharing bersama kembali. Mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm bila mengendarai sepeda motor? Untuk apa? Kok ada aturan ini, Bu? Keselamatan. Selamatan, B. Yang kedua, mengapa kita memiliki peraturan 3M, menggunakan masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak 1 meter? Kemarin. Untuk kesehatan. Yang ketiga, mengapa kita memiliki peraturan harus dalam tepat waktu saat ke sekolah? Disiplin, tanggung jawab. Ya. Nah, dari apa yang Bapak Ibu sampaikan tadi, yang pertama keselamatan, yang kedua kesehatan, yang ketiga tanggung jawab atau disiplin, itulah yang dimaksud dengan keyakinan kelas. Jadi di atasnya kesepakatan sudah Bapak Ibu. Nilainya, ya, nilai dari kesepakatan kelas itu, ya. Restitusi adalah respon terbaik kita untuk menghadapi kesalahan siswa, ya. Nah, dalam melakukan kesalahan-kesalahan itu dan mencari solusinya, itu kita harus memperhatikan kebutuhan dasar manusia dulu. Jadi tidak semata-mata langsung menjudge atau menghukum anak didik kita tanpa memperdulikan kebutuhannya dulu atau alasan-alasan dari mereka. Kebutuhan dasar manusia itu ada 5. Yang pertama, bertahan hidup, kasih sayang dan rasa diterima, kesenangan, kebebasan, penguasaan atau diakui bahwa saya bisa. Nah, ini yang terakhir, posisi kontrol. Dalam melakukan pemecahan masalah atau mencari solusi dari permasalahan anak didik kita, ada 5 posisi kontrol. Bagaimana seharusnya Bapak dan Ibu guru itu menempatkan diri. Ya. Yang pertama sebagai penghukum. Yang kedua membuat orang merasa bersalah. Yang ketiga sebagai teman. Yang keempat sebagai pemantau. Dan yang kelima sebagai manajer. Nah, ini ada 5 posisi. Nanti Bapak Ibu bisa merefleksi diri sendiri. Saya biasanya kalau ada murid yang bermasalah ini, saya bersikap yang mana? Ya. Nah, untuk yang pertama, guru sebagai penghukum. Ini biasanya menghardik atau memberi kesalahan langsung kepada anak. Itu menghukum, kamu ini biasanya seperti itu. Ya, itu sebagai penghukum. Kemudian yang membuat orang merasa bersalah. Ayolah, kamu ini harus melakukan itu terus. Nanti Bapak dimarahi kepala sekolah. Kita melakukan itu agar anak merasa bersalah. Mungkin nanti saya kalau melakukan ini
guru saya dimarahin kepala sekolah, saya salah. Itu merasa bersalah, membuat anak merasa bersalah. Kemudian sebagai teman, please, ayo kalau dikerjakan, itu kan mudah. Sini, ayo sama bapak, ayo sini. Nah ini sebagai teman. Oke. Kemudian sebagai pemantau, itu kita hanya melihat saja sebagai penyesuaian diri dari bapak dan ibu guru. Dan yang terakhir sebagai manajer. Manajer ini sudah sebagai pengelola yang mencari permasalahan keseluruhannya. Nah, monggo siapa yang mengatakannya dari 5 posisi yang tadi Bapak Ibu? Kira-kira siapa yang mengatakannya sebagai penghukum, sebagai pembuat rasa bersalah, sebagai teman, sebagai pemantau, sebagai manajer? Kira-kira yang pertama, saya kecewa sekali dengan kamu. Sebagai teman, membuat rasa bersalah. Saya kecewa sekali sama kamu. Jadi anak, bapak beri saya kecewa sama saya. Berarti dia akan merasa bersalah. Iya. Kamu tidak pernah benar melakukannya. Penghukum. Ayolah lakukan demi ibu atau bapak. Teman, ya sebagai teman. Apakah kamu mendapatkan stiker kita hari ini? Mantau. Ya. Mantau ya. Kemudian bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Manajer, mencari solusi sudah. Kamu selalu yang paling terakhir. Rasa bersalah. Kan cukup. Kamu selalu yang terakhir. Oke. Nah, yang terakhir Bapak Ibu segitiga restitusi. Ya, dalam menyelesaikan suatu permasalahan kepada siswa kita harus memperhatikan 3 aspek, yaitu yang disebut segitiga restitusi. Yang pertama, stabilkan identitas. Yang kedua, validasi kebutuhan. Dan yang ketiga, menanyakan keyakinan. Ya. Ada 3 langkah yang dapat kita lakukan dalam menyelesaikan atau mencari solusi dari permasalahan anak didik kita. Nah, untuk menstabilkan identitas yang pertama adalah setiap orang pasti tidak apa-apa. Misalkan ada anak kita ya, lakukan kesalahan, kita tidak boleh langsung kamu ini nakal, tidak boleh, itu penghukum. Ya. Yang pertama, stabilkan identitas dulu. Tidak apa-apa dong. Bukan cuma kamu loh yang terlambat, masih banyak yang lain. Ini stabilkan identitas dulu. Kemudian validasi kebutuhan. Kenapa kamu terlambat terus? Nah ini validasi, mencari kebenaran dulu alasannya. Kemudian yang ketiga, menanyakan keyakinan. Nah, setelah selesai, terakhir, kira-kira depannya kamu di mana? Bisa tidak berubah? Nah ini yang menanyakan keyakinan, ya. Di sini pada stabilkan identitas banyak yang dapat kita katakan, ada beberapa contoh saja ini Bapak Ibu, nanti pengembangannya tergantung dari Bapak Ibu sendiri. Ya, seperti tadi tidak apa-apa dong, banyak kok yang berbuat seperti itu. Nah, itu stabilkan identitas. Tidak ada manusia yang sempurna. Bapak Ibu juga buat salah kok. Nah ini adalah kata-kata yang termasuk dalam menstabilkan identitas. Untuk validasi kebutuhan, ini mencari jawaban alasan kenapa anak itu melakukan kesalahan. Apa yang penting bagi kamu? Apa alasan kamu melakukan itu? Ya, mengkonfirmasi Bapak Ibu. Kemudian yang terakhir menanyakan keyakinan. Nilai-nilai apa yang dipercaya di sekolah kita? Kamu kan sudah ada kesepakatan kelasnya. Kalau kamu melakukan itu, kira-kira kamu menangkap keyakinan yang mana? Nah, ini termasuk dalam menanyakan keyakinannya. Oke,
sebagai refleksi yang terakhir, mungkin ada yang mau berbagi apa yang telah atau mungkin ditanyakan dulu dari apa yang telah saya sampaikan tadi, saya persilakan. Yang ibu tadi tanyanya ada seorang murid yang tidak mengerjakan PR, kira-kira hukuman atau tindakan apa yang bisa dilakukan guru sesuai dengan aturan ya, aturan sekarang. Ketakutan guru juga apabila menghukum fisik itu terkena pelanggaran. Mungkin ada yang bisa berbagi Bapak Ibu, kira-kira apa tindakan yang dapat kita lakukan bagi murid yang tidak mengerjakan PR? Bapak. Kalau menurut saya, untuk menindaklanjuti yang siswa yang tidak mengerjakan tugas di rumah, yang perlu dikerjakan yang pertama kali adalah kita harus menanyakan alasannya kenapa anak itu tidak mengerjakan. Itu awal yang harus kita tahu. Jadi untuk kita bisa memberi konsekuensi atau hukuman, kita harus tahu alasannya dulu. Siapa tahu alasannya itu berkaitan dengan lingkungan, orang tua, jadi seperti itu. Makanya jangan mudah-mudahan kasih sanksi atau hukuman. Kami setelah mengetahui tentang seluk-beluk SMA, sekolah rumah anak, jadi takut untuk memberi hukuman kepada anak. Karena apa? Anak-anak itu pola pikirnya tidak sama seperti kita sebagai orang dewasa. Sebenarnya tidak berhak untuk mendapatkan hukuman, itu tidak boleh. Karena apa? Anak ini dipengaruhi oleh lingkungan, di rumah ya orang tua, di sekolah ya kita sebagai guru. Jadi kalau anak melakukan kesalahan, sebenarnya kesalahan kita sebagai orang dewasa ya gitu. Saya kira itu jawaban saya. Jadi kita harus tahu permasalahannya dulu, baru kita menindaklanjuti apakah korbannya kita panggil sebagai konsekuensi dari anak yang tidak mengerjakan. Siap, terima kasih Bapak. Mungkin itu salah satu jawaban alternatif ya Ibu ya. Kita harus melakukan restitusi. Jadi bukan semata-mata langsung menghukum pada siswa kita, tapi kita harus mencari dulu permasalahannya apa, kenapa anak ini tidak pernah melakukan PR. Saya juga punya anak bermasalah seperti itu Bapak di sekolah. Nah, ketika saya cari masukan dari guru-guru, ternyata anak ini tidak ada orang tuanya Bapak. Ibunya meninggal, bapaknya ada di luar negeri, sekarang tinggal sama mbahnya. Mbahnya kalau pagi sudah berangkat ke sawah, jadi tidak ada yang memperhatikan itu. Nah, ini merupakan tantangan bagi guru sebenarnya. Ya bukan langsung menghukum itu. Kita mencari solusi dulu bersama dengan siswa nantinya. Seperti itu. Mungkin itu Bapak Ibu sebagai refleksi yang terakhir. Saya mohon mungkin ada yang mau berbagi dari apa yang telah saya sampaikan. Terima kasih atas waktunya Bapak Agus. Setelah untuk yang pertama, yaitu setelah pemaparan dari Bapak Agus yang telah disampaikan tadi, yang pertama dari hal yang membuat saya sebagai orang di kabar ya baru, yaitu di mana saya itu bisa mengenal dari tadi tentang teori kontrol, di mana kita itu awalnya terjadi miskonsepsi lah, dia kan kadang menganggap orang lain seperti saya, padahal itu kan tidak kan. Jadi kita harus dijelaskan bahwa kita itu berusaha untuk memahami pandangan orang lain, bukan orang lain harus sama dengan kita. Jadi kita belajar untuk orang lain itu juga memahami pandangan orang lain. Terus yang kedua yaitu kita harus memiliki tujuan. Jadi bukan sekedar asalkan kita mengajar kita tidak. Tuh, menurut saya. Terus yang kedua perasaan saya yang muncul selama mengikuti sesi ini, yaitu
diseminasi oleh Bapak Agus ini, yaitu saya mulai menyadari melalui disiplin diri kita itu harus mencoba memberikan dampak positif kepada anak-anak. Jadi bukan hanya pada diri kita sendiri, kita akan menyadari tentang disiplin diri. Nah, itu bisa kita tularkan kepada anak didik kita agar mereka juga mulai menyadari tentang adanya disiplin diri itu. Kalau kita memulai dari diri sendiri kita sendiri, lalu kita memberikan praktik baik terhadap anak-anak. Terus yang ketiga, pelatihan. Dan apakah yang telah saya lakukan? Saya di sini sebagai peserta, Bapak, ya. Ya, tadi saya sempat mencatat beberapa hal-hal yang disampaikan oleh Pak Agus. Saya catat di sini, Bapak Ibu. Yaitu di mana kita harus lebih bisa memerdekakan siswa. Jadi kita sebagai guru memberikan tuntunan kepada siswa itu kita harus lebih memerdekakan siswa. Jadi biarkan siswa itu bergerak sesuai potensinya sudah. Apa potensi siswa kita kembangkan, bukan malah kita biarkan sudah. Jadi tapi memberi arahan kepada anak-anak untuk bisa menumbuhkan potensi atau menggali potensi yang ada dalam diri siswa. Terus yang terakhir, setelah ini ya kita akan berusaha menjadi pendidik yang bisa menjadi teladan bagi anak didik kita. Mungkin itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas refleksinya yang telah disampaikan Ibu Ida. Demikian Bapak Ibu apa yang dapat saya sampaikan. Semoga hal sedikit dari pemahaman saya ini akan menjadi bekal bagi kita semua untuk dapat kita bersikap memposisikan diri kita di sekolah dalam posisi yang terbaik pastinya. Saya sekali lagi mengucapkan banyak terima kasih atas waktunya yang diberikan kepada saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum